Aditya benar-benar penasaran banget untuk mencari keberadaan dari Widuri. Bahkan Aditya pun juga sampai kembali bertemu dengan anak buah yang khusus untuk mencari keberadaan Widuri. Mungkin teman-teman udah gak asing ya sama wajahnya yang seperti ini. Ya, bersama dengan mas-mas ini, ya Aditya menyampaikan kalau ternyata Widuri ini itu adalah tinggal di tempat yang sama dengan ART-nya. Dalam hal ini adalah Mutiara. Ya, entah bagaimana ceritanya, tapi yang pasti Aditya jadi tahu lokasi di mana keberadaan dari Widuri. Wah, yang paling sakit sih gimana ya kalau Aditya tahu ternyata Widuri udah meninggal dunia. Wah, ini sih mungkin bakal makin sakit lagi. Terus pasti selalu ada pertanyaan, apakah Widuri masih hidup, Min? Kita tunggu aja nanti. Tenang, apapun beritanya, Mimin akan selalu bahas setiap harinya di channel Dramanesia. Jadi jangan lupa subscribe teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi. Yap, keberadaan Widuri ini benar-benar terus menghantui diri dari Aditya. Aditya ingin gimana pun juga caranya untuk terus bisa teman-teman mendapatkan di mana Widuri berada. Atau minimal bisa mendapatkan info anak Widuri itu yang mana, siapa namanya, terus tinggal di mana, yang dalam hal ini itu adalah Mutiara. Jadi yang bikin serunya adalah mungkin kalau teman-teman perhatiin ya, garis besar dari cerita sinetron ini itu kan sebetulnya seperti luka atau musibah yang datang kepada Mutiara. Tapi sebetulnya di samping itu tuh ada banyak petunjuk setiap harinya yang mana ini akan selalu membuat kita tuh jadi pada akhirnya tahu kalau sedikit demi sedikit baik itu Aditya maupun juga Mutiara semakin dekat ke tujuannya satu sama lain. Mutiara semakin dekat untuk mencari ayah kandungnya, sedangkan Aditya semakin dekat untuk mencari Mutiara dan juga Widuri. Dan ini tuh kerasa banget ya, setiap harinya akan selalu ada petunjuk-petunjuk yang ada. Termasuk apa yang terjadi di episode sore ini dan juga episode besok. Karena mendapatkan informasi tentang keberadaan Widuri yang ternyata tinggal di pesisir pantai dan juga di kampung halaman dari Mutiara. Alhasil Aditya sepertinya memerintahkan anak buahnya tersebut untuk mencari keberadaan Widuri di sana. Atau mungkin kalaupun juga penasaran, sepertinya Pak Aditya pun juga bakal ikut untuk mencari Widuri. Karena memang selama Aditya itu masih berselingkuh, selama Aditya masih membenci Rianti, maka selama itu pula rasa hausnya akan bertemu dengan Widuri itu akan terus haus teman-teman, akan terus ada. Karena kenapa pada akhirnya Aditya berselingkuh, gak sayang sama Rianti? Ya karena senyesal itu dulu sudah meninggalkan Widuri. Yap, ini pun juga bahagia banget karena semakin hari kita akan melihat Rianti yang semakin tersakiti. Ya gimana gak tersakiti teman-teman. Rianti pun juga harusnya bisa sadar diri dan ngaca. Kalau nggak punya kaca, minjem sama orang lain. Kalau nggak punya dan nggak bisa minjem sama orang lain, beli aja di online coba. Ngaca di kaca yang paling besar. Kalau Rianti ini itu pun juga adalah seorang pelakor yang sudah merebut suami orang lain. Tapi terkadang Rianti nggak sadar diri. Makanya kalau teman-teman perhatiin kelakuan Rianti, ketika dimarahin nih si Rianti ini sama Aditya, langsung ngelampiasin maksudnya semuanya kepada Mutiara. Atau ketika habis marahin Mutiara, langsung kena karmanya dimarahin sama Aditya. Jadi cukup jomplang lah apa yang dialami oleh Rianti. Sekarang kita lanjut lagi. Sadar kalau ternyata Widuri itu menurut kabar masih hidup ya. Ini menurut Aditya ya teman-teman. Aditya kembali menyuruh anak buahnya tersebut untuk mencari dan mencari. Sebisa mungkin jangan cuma datang bertemu tapi ngasih petunjuk yang gak signifikan. Karena bagaimanapun juga Aditya udah mulai capek karena Widuri ini seakan-akan sulit untuk ditemukan. Aditya senang teman-teman karena pada akhirnya Widuri ini ternyata tinggal di satu kampung halaman yang sama dengan Mutiara. Tapi kan tetap aja yang namanya kampung, sebuah desa, apalagi di pesisir pantai kan belum tentu ada di sana juga, belum tentu masih tinggal di sana. Dan kalau satu kampung pun juga kan belum tentu tinggalnya dekat-dekat gitu loh. Sehingga ini pun juga agak bikin ragu sebetulnya dari Aditya. Tapi entah kenapa Aditya merasa Widuri ini ada ikatan bersama dengan Mutiara. Apalagi lewat kopi yang rasanya mirip banget sama Widuri, nasi goreng pakai terasi yang selalu terngiang-ngiang di hati dan pikirannya Aditya. Ini selalu mengaitkan Aditya, Widuri dan juga kepada Mutiara. Jadi cukup wajar selama Mutiara tinggal di rumahnya,
maka Aditya bakal menjadi orang yang pertama selain Kenzo dan juga Aurel yang akan selalu membela Mutiara. Udah ada bukti-buktinya lah bagaimana Aditya selalu membela Mutiara di tengah gempuran-gempuran kelakuan dari Rianti. Walaupun terkadang Rianti nyelekit banget kalau ngomong dan terkadang dorong sana dorong sini Mutiara, tapi at least Aditya selalu ada buat Mutiara. Senang teman-teman, nggak kebayang sih kalau sampai Aditya tuh sampai nyamperin ke pesisir pantai, mencari keberadaan Widuri, ternyata Widuri sudah meninggal tapi punya anak bernama Mutiara. Wah, ini sih bakal seru banget dan yang pasti bakalan seneng banget. Karena bisa aja justru yang menemukan fakta tentang Mutiara justru bisa jadi Aditya duluan teman-teman. Maksudnya begini, kan sekarang yang lagi gencar-gencarnya mencari orang tua kandungnya alias ayah kandungnya itu kan Mutiara, oke? Tapi bisa juga mungkin Mutiara terhalang petunjuk dan lain sebagainya macamnya. Justru Aditya yang duluan tahu kalau ternyata Widuri punya anak dan anak tersebut adalah bernama Mutiara. Wah, ini sih pada akhirnya tanpa dipikir beberapa kali pun juga Aditya udah tahu ini pasti Mutiara yang dimaksud adalah Mutiara yang kerja di rumahnya. Karena mau gimana pun juga ada dua petunjuk yang terlalu apa ya? Terlalu mendekati banget Widuri teman-teman. Kopi sama nasi goreng. Dua hal ini aja itu udah mengisyaratkan bagi Aditya kalau pada akhirnya Mutiara ini anaknya Widuri teman-teman. Meskipun ya anak sambung ya, karena ini adalah anaknya kandung Aditya dan juga Rianti, tapi ini bakal menjadi petunjuk juga. Jadi semakin semangat nih. Jadi lucunya adalah semakin Aditya mencari Widuri, justru malah semakin membuat Aditya semakin dekat kepada Mutiara. Begitupun juga sebaliknya. Semakin Mutiara mencari ini siapa fotonya, bingung dan gak dapat petunjuk, justru akan semakin mendekatkan Mutiara kepada Pak Aditya. Ya lagi dan lagi. Yang bikin Aditya paling senang adalah kopi buatan Mutiara tuh selalu konsisten rasanya sama dan seenak yang Widuri buat. Apalagi ya jangankan Aditya, kita aja kalau suka minuman yang kita suka, makanan yang kita suka tuh pasti kan senang banget kalau setiap kita beli tuh rasanya sama dan gak berubah kan. Nah, begitupun halnya dengan Aditya. Sehingga cukup wajar juga kalau pada akhirnya Aditya benar-benar yakin kalau Widuri ini punya anak yang bernama Mutiara ini. Wah, benar-benar gak sabar banget. Akan seperti apa keberanian Aditya untuk mencari ke pesisir pantai? Atau akan sedapat petunjuk sebesar apa anak buah dari Aditya untuk bisa menemukan fakta-fakta tentang Widuri, fakta-fakta tentang Mutiara, dan lain sebagai macamnya. Dan ini benar-benar menjadi sebuah malapetaka. Tentu bagi Rianti, karena mau bagaimanapun juga, kalau Mutiara sampai diketahui adalah anak kandung dari Aditya yang ternyata sempat ibaratnya tuh dibuang dan tidak diakui oleh Rianti, maka tamat sudah riwayat Rianti dari Aditya. Maka semakin besar pula peluang Rianti untuk segera diusir dari rumah. Ayo teman-teman, kita doakan semoga Pak Aditya berhasil menemukan petunjuk itu supaya baik itu Aditya maupun juga Mutiara sama-sama bisa bertemu di tujuan yang sama. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.